Mantan striker Arsenal Kevin Campbell merasa sangat yakin kalau gelandang serang Manchester United Bruno Fernandes akan mendapatkan manfaat dari kedatangan Christian Eriksen pada musim panas ini. Christian Eriksen sudah setuju untuk bergabung dengan Setan Merah. Kepindahannya ke Old Trafford diyakini akan tuntas dalam waktu dekat. Banyak yang ragu kalau Eriksen bisa bermain bersama Bruno Fernandes di bawah asuhan Erik ten Hag. Namun Campbell justru berpikir sebaliknya. "Saya pikir Eriksen bisa bermain bersama Bruno Fernandes," kata Campbell. Eriksen adalah pesepak bola yang cerdas dan pesepak bola yang bagus sehingga dia bisa bermain di banyak posisi. Dia bisa bermain untuk tim manapun di laga. Performa Bruno Fernandes bersama MU pada musim lalu terlihat menurun. Campbell sangat yakin kalau Eriksen bisa membantu Bruno Fernandes menunjukkan performa terbaiknya. Campbell juga yakin kalau Erik ten Hag akan memainkan peran penting dalam memaksimalkan duet Eriksen dan Fernandes di lini tengah Setan Merah. Manchester United disebut sudah siap merelakan kepergian Cristiano Ronaldo. Setan Merah siap mendengarkan tawaran yang masuk asal angkanya cocok. Awalnya MU tegas menyebut Ronaldo tidak dijual, kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi. Namun setelah beberapa hari berjalan sepertinya Setan Merah tidak punya pilihan lain. Kasus Ronaldo ini seperti dua sisi koin, kehadirannya membuat tim bergantung, tapi tanpa dia jelas tim akan kesulitan. Mereka yang mengkritik Ronaldo menyebut bahwa kesulitan MU pada musim 2021-2022 lalu disebabkan kembalinya Cristiano Ronaldo. Memang kepulangan Ronaldo ke Old Trafford disambut meriah, tapi bukan berarti situasi lantas jadi lebih mudah. Kedatangan Ronaldo membuat MU kehilangan serangan cepat. Mereka yang sempat jadi andalan di era Ole Gunnar Solskjaer, para pemain muda yang sempat bersinar pun harus terpinggirkan. Ole Gunnar Solskjaer sudah mulai merancang taktik, tapi semuanya kacau demi mengakomodasi Ronaldo. Nahasnya, Ronaldo tidak bisa menekan lawan seperti tuntutan sepak bola modern. Intinya, begitu Ronaldo tiba, MU harus mengubah gaya main mereka untuk meladeni Ronaldo. Tentu dampaknya tidak terlalu positif. Di sisi lain, Ronaldo melakukan tugasnya dengan baik. Dia memberikan apa yang diminta, yaitu mencetak 24 gol untuk MU, top skor tim. Gaya main Ronaldo juga seharusnya bukan hal yang baru. Dia sudah bermain demikian dalam 3-4 tahun terakhir. Jadi seharusnya manajer MU tahu apa yang perlu dilakukan. Ronaldo kembali ke MU bukan untuk kalah dan kesulitan tim-tim menengah di Premier League. Dia ingin bersaing di level top, bersaing meraih trofi. Terlebih menyalahkan Ronaldo seorang diri untuk musim buruk MU jelas berlebihan. Ada banyak masalah dalam tim MU, seperti yang dibocorkan oleh Ralf Rangnick. Ada spekulasi baru mengenai siapa striker yang akan didatangkan Manchester United di musim panas ini. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana merekrut Brian Brøndby dari RB Leipzig. Brøndby bukan pemain yang asing bagi Ten Hag. Sang striker merupakan pemain didikan Akademi Ajax Amsterdam. Di tahun 2021 kemarin ia dibeli RB Leipzig. Namun di awal tahun 2022 ia dipinjamkan kembali ke Ajax Amsterdam. Di periode keduanya di Ajax, Brøndby tampil apik. Ia mengemas 7 gol dari 11 penampilan, sehingga striker 21 tahun itu dianggap punya potensi yang bagus. Menurut laporan tersebut, Ten Hag sudah meminta manajemen MU untuk menikung Ajax Amsterdam dalam mendapatkan jasa Brøndby. Sang manajer dilaporkan menyukai gaya bermain sang striker. Ia yakin Brøndby bisa menjadi penyerang yang top bagi MU. Jadi MU dilaporkan memulai buka pembicaraan dengan RB Leipzig untuk transfer sang striker muda. Asa Anthony Martial untuk kembali menjadi penyerang utama Manchester United bisa jadi kenyataan. Erik ten Hag siap memberdayakan sang penyerang di tim utama Setan Merah di musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag dilaporkan siap memberikan Martial kesempatan karena ia kekurangan striker di skuadnya saat ini. Sementara dana transfer United untuk membeli striker baru cukup terbatas, jadi Ten Hag harus mempersiapkan opsi terburuk di mana ia harus memaksimalkan striker yang ada. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Ten Hag tidak akan memberikan kesempatan itu secara cuma-cuma ke Martial. Ia ingin sang striker benar-benar bekerja keras di pramusim ini. Ia ingin sang striker menunjukkan bahwa ia memang layak menjadi penyerang utama MU.
Martial juga bakal diuji di pertandingan pramusim, sehingga jika ia mampu memenuhi ekspektasi Ten Hag, maka ia akan diberikan peran striker utama MU di musim depan. Hari ini MU akan meninggalkan Inggris. Mereka akan memulai tur pramusim mereka. Setan Merah dilaporkan akan terbang ke Thailand, di mana mereka akan berhadapan dengan Liverpool di laga pramusim perdana mereka. Manchester United kembali bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan mulai fokus membeli striker baru di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag sudah meminta manajemen Manchester United untuk mulai fokus mendatangkan striker baru. Ini disebabkan opsi penyerang MU saat ini sangat terbatas karena hanya ada Anthony Martial, satu-satunya striker yang tersisa. Keinginan Cristiano Ronaldo untuk pergi dari MU membuat situasi ini semakin memburuk. Jadi Ten Hag sudah meminta manajemen MU untuk membelikan penyerang baru. Laporan itu mengklaim bahwa Ten Hag sudah menentukan siapa striker yang akan jadi prioritasnya di musim panas ini. Ia ingin MU fokus mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam. Ten Hag punya alasan yang jelas mengapa ia ingin Anthony. Pemain asal Brazil itu dinilai sudah mengerti cara bermainnya karena ia 2 musim terakhir jadi andalan Ajax Amsterdam. Namun masalahnya transfer Anthony ini cukup rumit karena Ajax Amsterdam meminta bayaran yang sangat tinggi untuk sang striker. Jadi MU mulai mencari opsi alternatif lainnya. Belakangan ada satu nama striker top yang diberitakan mulai mendekat ke Old Trafford. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Paulo Dybala yang saat ini berstatus sebagai free transfer. Kabar Paulo Dybala bergabung dengan Manchester United semakin mendekati kenyataan. Sang striker dikabarkan menurunkan tuntutan gajinya agar bisa mendapatkan klub baru. Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa kans Manchester United untuk merekrut Dybala cukup terbuka lebar karena sang striker kini menurunkan tuntutan gajinya. Di Marzio mengungkapkan bahwa Dybala merupakan salah satu daftar prioritas Manchester United di musim panas ini. Sang striker dinilai punya kemampuan di atas rata-rata sebagai penyerang, sehingga ia bisa menjadi sosok yang berbahaya di lini serang United. Itulah mengapa Setan Merah belakangan ini mulai gencar menghubungi sang agen sang striker untuk pindah ke Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa MU semakin berpotensi mengamankan Dybala karena sang striker bersedia menurunkan tuntutan gajinya. Awalnya Dybala meminta gaji yang sangat besar, ia menginginkan gaji sekitar 200.000 euro per pekan karena statusnya yang sebagai free agent, sehingga tim-tim peminatnya termasuk MU mundur perlahan. Namun saat ini ia dikabarkan bersedia menerima gaji sebesar 100.000 pound sterling per pekan, sehingga MU jadi tertarik untuk mengamankan jasanya. Rumor transfer Frenkie de Jong dari Barcelona menuju Manchester United masih berlarut-larut. Namun manajer Manchester United Erik ten Hag punya relasi yang baik dengan de Jong untuk memudahkan memboyongnya dari Barcelona. Frenkie de Jong dan Erik ten Hag sudah saling mengenal satu sama lain. Keduanya pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam di musim 2017 sampai 2018 serta 2018-2019. Musim 2018-2019 menjadi puncak karir de Jong di Ajax Amsterdam. Pemain yang kala itu masih berusia 22 tahun berhasil mencatatkan 50 penampilan bersama raksasa era divisi di segala ajang. Tentu saja sosok yang mewujudkan itu adalah Erik ten Hag. Semenjak penampilan impresifnya bersama Ajax, de Jong dilirik banyak klub top Eropa sampai akhirnya Barcelona yang berhasil meminangnya. Dilansir The Mirror, relasi personal Frenkie de Jong dan Erik ten Hag akan menguntungkan Manchester United. MU tidak perlu susah-susah untuk melakukan pendekatan kepada pemain yang kini berusia 24 tahun itu. Menurut laporan yang sama, Ten Hag telah melakukan percakapan dengan de Jong melalui telepon. Keduanya dikabarkan telah banyak mengobrol soal proyek masa depannya. Ten Hag menjanjikan de Jong akan jadi sentral konduktor dari sebuah orkestra. Dengan kata lain, Ten Hag berencana menjadikan Frenkie de Jong sebagai pemain vital di dalam timnya. Raksasa Liga Inggris Manchester United merilis jersey home alias jersey kandang baru mereka untuk musim 2022-2023 pada Jumat 8 Juli 2022. Jersey ini merupakan ciptaan Adidas. Kali ini jersey tersebut menampilkan aura retro yang kental.
Memang jersey ini terinspirasi dari desain-desain ikonik dalam sejarah Manchester United, khususnya desain yang memakai kerah. Pantas saja dalam video promosinya United menampilkan cuplikan video yang menampilkan beberapa legenda mereka di masa lalu. Sebut saja David Beckham, Eric Cantona, dan Dwight York. Tentu saja jersey home 2022-2023 Manchester United ini didominasi warna merah. Ada pola garis-garis vertikal yang tampak dalam jersey tersebut meski tampak samar. Di bagian depan ada logo sponsor mereka yang terpampang dengan besar. Lalu ada juga badge klub dan logo Adidas. Di bagian pundak ada 3 strip berwarna hitam. Ini adalah ciri khas produsen aparel asal Jerman tersebut. Sementara itu bagian kerahnya berwarna putih dilengkapi sebuah kancing tunggal. Namun ada barisan pola berbentuk segitiga berwarna merah yang berjejer-jejer. Ini merujuk pada detail simbol M yang muncul dalam desain jersey ketika MU musim lalu. Desain itu juga merujuk pada desain jersey Snowflake Setan Merah pada musim 1990 sampai 1992 silam.